Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang judul saya, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 5 SDN 1 KW. Yang pertama di sini ada latar belakang. Pada hakikatnya, belajar bahasa Indonesia adalah belajar berkomunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, secara lisan maupun tulis, serta menumbuhkan apresiasi terhadap kesastraan Indonesia. Kemudian pembelajaran bahasa Indonesia selain untuk meningkatkan keterampilan berbahasa, juga untuk meningkatkan kemampuan memperluas wawasan. Kemudian berdasarkan hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2019 di kelas 5 SDN 1 KW, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, terlihat kondisi siswa dalam bertanya dan menanggapi. Situasi ini dipengaruhi oleh kurangnya dorongan, pancingan, dan arahan guru sehingga tidak aktif mengolah informasi yang akan menjadi jawaban dari pertanyaan guru. Guru menjelaskan dengan suara yang kurang keras sehingga banyak siswa yang tidak memperhatikan dan malah bermain. Siswa terlihat kurang bersemangat karena pembelajaran cenderung menonton dalam menjelaskan serta terlihat berdiri di satu tempat saja. Kemudian yang pertama itu adalah fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan konsentrasi atau suatu pemusatan terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Dengan adanya fokus penelitian, maka ada pembatas yang menjadi objek penelitian sehingga menjadi lebih terarah dan tidak membias. Fokus dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ini adalah faktor yang tercipta diri dalam individu, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari luar individu. Kemudian yang kedua itu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 5 SDN 1 KW. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 5 SDN 1 KW. Yang pertama ini adalah manfaat penelitian, yaitu manfaat praktis dibagi menjadi 3, yaitu bagi pendidik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pendidik di dalam proses belajar mengajar, agar pendidik dapat lebih memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar sehingga dapat memperbaiki metode mengajarnya dan berusaha untuk meminimalisir faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar tersebut. Kemudian bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi sekolah dalam upaya peningkatan prestasi belajar siswa melalui motivasi belajar dan sarana prasarana belajar serta kerjasama yang baik dengan pihak orang tua dalam rangka membina anak didik agar dapat mencapai prestasi belajar yang lebih baik. Kemudian yang ketiga itu bagi orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi orang tua dalam memberikan dorongan untuk belajar dan dalam menyediakan fasilitas belajar bagi anak agar tercapai prestasi belajar yang optimal. Kemudian di sini ada manfaat teoritisnya. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan penelitian selanjutnya dengan menambah variabel lain yang berhubungan dengan usaha mencapai tujuan pendidikan. Kemudian di sini ada definisi operasional. Untuk menghindari kesalahan dan penafsiran atau pemaknaan judul penelitian, maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar sebagai salah satu indikator pencapaian tujuan pembelajaran di kelas tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar itu sendiri. Terdapat 2 hal yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu ada faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang tercipta dari dalam diri individu, sedangkan faktor ekstern adalah faktor yang berasal dari
luar diri individu. Faktor intern yaitu ada kondisi tubuh dan mental, kecerdasan siswa, sikap terhadap pembelajaran, minat siswa terhadap pembelajaran. Kemudian faktor ekstern yaitu perhatian orang tua terhadap kegiatan belajar siswa. Yang kedua, hubungan siswa dengan keluarga. Yang ketiga, suasana rumah saat siswa belajar. Yang keempat, kondisi lingkungan dengan tempat tinggal. Kemudian yang kedua itu ada bab 2, kajian pustakanya. Yang pertama itu ada kerangka konseptual. Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini kan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Kemudian ada hasil belajarnya. Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Secara sederhana, yang dimaksud dengan hasil belajar siswa itu adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk, suatu perubahan perilaku yang relatif menetap. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Di sini ada menurut faktor Slameto. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi 2 golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Jadi faktor intern itu dibagi menjadi 3 faktor, yaitu ada faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Kemudian ada faktor ekstern juga dibagi menjadi 3, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Artinya bahwa secara kodrati jiwa dan raga anak mengalami perkembangan. Perkembangan sendiri memerlukan suatu yang baik berasal dari siswa sendiri maupun pengaruh di lingkungan. Yang pertama itu siswa, dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku intelektual, motivasi, minat, dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. Yang kedua lingkungan, yaitu sarana dan prasarana, kompetensi guru, kreativitas guru, sumber belajar, metode, serta dukungan lingkungan keluarga. Kemudian faktor yang mempengaruhi hasil belajar adalah kecerdasan anak, kesiapan dan kematangan bakat anak, kemajuan belajar, ada minat, model, penyajian materi dan pribadi dan sikap guru, suasana pengajaran, kompetensi guru dan masyarakat. Yang ketiga itu ada metode penelitian, rancangan penelitian. Adapun rancangan atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif itu merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain-lain secara holistik dan secara deskriptif dalam kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Kemudian prosedur dan tahap-tahap yang harus dilalui apabila melakukan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menetapkan fokus penelitian. Prosedur penelitian kualitatif mendasarkan pada logika berpikir indukatif sehingga perencanaan penelitiannya bersifat sangat fleksibel. Penelitian kualitatif harus melalui tahap-tahap dan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Hal yang pertama yang dilakukan sebelum memulai seluruh tahap penelitian kualitatif adalah menetapkan research question yang dalam penelitian kualitatif disebut sebagai fokus penelitian adalah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian tersebut. Kemudian menentukan setting dan subjek penelitian. Setting penelitian dalam penelitian kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus penelitian. Setting dan subjek penelitian merupakan suatu kesatuan yang telah ditentukan sejak awal penelitian. Setting penelitian ini menunjukkan komunitas yang akan diteliti dan sekaligus kondisi fisik dan sosial mereka.
Kemudian pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dalam hal ini, sementara data dikumpulkan, peneliti dapat mengolah dan melakukan analisis data secara bersamaan. Kemudian di sini ada penyajian data. Prinsip dari dasar penyajian data adalah membagi pemahaman kita tentang suatu hal yang pada orang lain. Oleh karena itu, data yang diperoleh adalah kata-kata dan bukan bentuk angka. Seringkali data adalah sebuah kutipan langsung dari kata-kata terwawancara. Hasil penelitian kualitatif juga disajikan dalam bentuk life story, yaitu deskripsi tentang peristiwa dan pengalaman penting dari kehidupan beberapa bagian pokok dari kehidupan seseorang dan kata-katanya sendiri. Kemudian di sini ada setting penelitian, tempat penelitian. Penelitian yang mengambil judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia di kelas 5 SDN 1 Kawu. Dilakukan di Desa Kawu di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di lokasi ini hasil belajar siswa itu kurang sempurna, terlihat dari kurang pahamnya siswa ketika guru menjelaskan mata pelajaran bahasa Indonesia, sehingga guru harus menerjemahkan kembali dengan menggunakan bahasa daerah. Yang kedua, waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak penyusunan proposal sampai penyusunan laporan akhir, yakni sejak bulan Juli sampai dengan bulan Oktober. Kemudian di sini ada informan penelitian. Informan penelitian dalam rangka mengkaji masalah tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar pada mata pelajaran bahasa Indonesia yang berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Maka yang menjadi informan dalam penelitian adalah orang-orang yang dipandang paling mengetahui masalah yang dikaji. Informan menempati kedudukan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Kemudian ada teknik penentuan informan. Penentuan informan dan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik snowball dan pervasive shuffling. Snowball shuffling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Sedangkan pervasive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Kemudian di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti dalam menggunakan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini berupa ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang pertama itu ada wawancara atau interview. Untuk mendapatkan data yang valid, peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek penelitian. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kemudian yang kedua, observasi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi. Peneliti hanya sebagai pengamat saja, di mana observasi yang dilakukan merupakan observasi berperan serta. Menurut Sugiono, dalam observasi ini peneliti berperan serta atau terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data peneliti. Kemudian yang ketiga itu ada dokumentasi. Menurut Sugiono, studi dokumen merupakan pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat terbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini guna mencari data yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar bahasa Indonesia. Kemudian di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian atau alat penelitian dalam peneliti ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sendiri yang mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi.
Kemudian ada teknik analisis data. Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut berulang-ulang terus-menerus. Dalam analisis data kualitatif dengan model interaktif ini terdiri 3 hal, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Yang pertama itu ada reduksi data. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi guna memilih daya yang sesuai, menerangkan hal pokok yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Kemudian penyajian data. Penyajian data yang dilakukan secara sistematis sehingga data yang telah terkumpul mudah dipahami secara utuh. Data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa kelas 5 yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian singkat agar mudah dipahami sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian di sini ada verifikasi data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan melihat hasil reduksi data yang telah disajikan dalam bentuk data sederhana dan fokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Kemudian di sini ada metode keabsahan data. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kredibilitas atau derajat kepercayaan dan kepastian. Menurut Jainal, credibility adalah tingkat kepercayaan suatu proses dan hasil penelitian, sedangkan confirmability adalah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya di mana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan, tercantum dalam catatan lapangan. Cuman itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.